Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Aku melipit ke coro seperti ini ya. Waduh, jangan aku kan lagi ya ini ragal rapi ra. Kurang bagus piye. Dompetku udah di bawah? Udah. Charger udah, handphone udah kamu semua. Ya. Walaupun dompet nggak ada isinya nggak apa-apa di bawah. ATM mana ada? Tadi ceritanya iki dino iki aku ki arep nang Depok teman-teman. Arep kontes manuk rencana. Cuman bojoku kok ngintilan arep melu. Dikunci gak rumah? Apa? Rumah dikunci gak? Iya. Iya. Kok ngintil kamu? Tadi aku harus menyepilkan pertanyaan kemarin ya. Enggak kemarin sih, barusan mungkin. Tadi enek konco bolo, cuman dia itu nyimak itu mungkin udah 2 tahun. Burungnya itu gak jalan-jalan teman-teman. Aku dewe juga bingung sampai gak jalan-jalan 2 tahun. Ini apa sebabnya? Nek menurutku ya sebabnya yang jelas ya. Dan ini gak begitu paham ataupun memahami, ataupun mungkin kontenku juga ya sepurane ya kanca-kanca mungkin nggak mudah dipahami ngono lho. Aku dhewe ya piye juga bingung mau menjelaskan seperti apa dan harus bagaimana. Mana? Oh ya udah sebentar, ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman, tadi ceritanya kita sambung ning kene ya. Mau aku konten itu pagi hari iki wis gelap gulita. Nah, tanpa disangka aku kan tadi ke Depok. Depok itu lomba, ya. Niatnya itu ya mau nengokin anak ya, nengokin anak. Terus kok aku rasan murai yang di sana itu gacor banget, gacor bocor lah, jelas. Aku tadi nyobain gantangin teman-teman. Nah, kebetulan kondisinya itu kan baru setelah apa ya? Kayak aku karo gini ya. Setelah pasca Lebaran ini kan udah libur lama. Nah, sebelumnya itu kan ada trouble burung ini cabul 2 ekor ya teman. Alhamdulillah tadi sih udah nggak cabut 2 ekor hasilnya itu ya, ngomong hasilnya. Cuman dia ada trouble mangap di lapangan. Di lapangan itu mangap terus apa namanya? Jadi timingnya ketika dilombakan itu agak lama. Jadi dia mau kerja itu agak lama dari mulai start gantang terus apa jenenge sampai dia kerja itu mungkin ya lumayan lama lah. Padahal cerita-cerita tadi itu begitu sampai di lapangan ya, aku cerita begitu sampai di lapangan dia itu udah bongkar tak kerodong tak istirahatkan kebetulan mendung repet ya wis layu ibaratnya ini bunga lagi mekar-mekarnya malah layu teman-teman. Makanya tadi ya alhamdulillah kondangan ketemu konco bolo. Nah sekalian mau lihat nengokin hijau yang terbaru kemarin seperti itu. Nah kembali lagi ke topik pertanyaan teman-teman ini ya, 2 tahun masa treatment ataupun perawatan kok belum mau prestasi. Begini Pak, aku sangat nyaranin ya untuk teman-teman yang benar-benar awam mungkin ya, ataupun benar-benar mumet dengan burung ya, ataupun nggak tahu lah. Sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman ini cari apa ya, cari ilmu ataupun pengalaman ya memang merawat dari nol ya. Merawat dari nol, tapi tetap teman-teman kalau sampean itu nggak tahu burung bahan yang bagus itu ya agak repot juga. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu kadang yang bikin bingung itu nggak bisa milih, oh ini sesuai nggak dengan keseharian saya, kesibukan saya. Itu yang kedua. Maksudnya keseharian saya, kesibukan saya itu yang cocok untuk perawatan mandi jemur dan perawatan pekerja seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang mereka belajar ataupun menerapkan perawatan dari teman ya, katanya teman dari video.
mereka itu tidak punya keyakinan yang jelas. Itu yang pertama. Jadi banyak momok-momok yang di belakang kegagalan itu banyak. Keyakinan dalam artian menerapkan burung ataupun menerapkan rawatan ke burung beliau sendiri ya. Itu. Terus kadang baru tahap 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, kadang udah ganti lagi. Jadi di sini tuh nggak bisa teman, nggak bisa. Namanya burung cucak hijau ya. Cucak hijau itu kalau orang bilang itu gampang-gampang, susah itu betul. Gampang bagi mereka yang memang sudah paham ataupun sudah pernah punya burung prestasi. Nah, mereka ingat dengan ciri-ciri fisik ataupun gerak-gerik kesehariannya. Jadi mereka punya acuan. Sembari punya acuan, di samping itu mereka mendalami ataupun menyimak konten-konten kreator yang tentang edukasi rawatan burung. Itu dikombinasikan sangat bagus. Tapi kalau untuk teman-teman pemula yang bener nol, dalam artian tuh istilahnya belum pernah ngerawat dari nol terus prestasinya itu stabil ya, terus merawat beli sendiri, alhasil mereka itu kebingungan. Ketika beli udah prestasi ya kan, ini yang permasalahannya nanti kalau udah nggak prestasi itu mereka bingung. Kebanyakan itu teman-teman seperti itu. Padahal untuk ciri-ciri fisik utama itu udah jelas, ada kontennya teman-teman. Yang kedua, ciri-ciri burung yang memang cepat dipoles ataupun mudah dipoles udah jelas, ada kontennya. Tinggal teman-teman mau scroll atau enggak, ataupun jadi iseng nyari seperti itu. Itu yang momok-momok istilah embel-embel yang mensupport teman-teman sendiri supaya ataupun menunjang teman-teman bisa memahami, bisa merawat, bisa memunculkan burung-burung yang memang top lah, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri ya, untuk saya pribadi sendiri teman-teman, burung saya pun ya namanya burung dititipkan, dirawat ke orang, itu kadang ya juga nggak mau jalan. Karena apa? Kadang namanya orang kita titipin ya, itu nggak sesuai, dalam artian mungkin bagi mereka udah sesuai apa yang saya katakan ya, tapi dia namanya orang istilahnya belum paham, belum lihai, udah gitu namanya burung orang ya. Kadang kita ngerawat juga istilahnya kadang lupa, seperti itu. Kadang istilahnya itu apa ya? Yang bisa dibilang itu kurang komitmen, kurang tepat lah. Intinya seperti itu. Dari pemberian extra foodingnya itu kurang tepat waktu, dari pola mandinya kurang tepat waktu, dari jemurnya juga kurang pas, jadi banyak seperti itu. Jadi burung saya sendiri pun sama teman-teman, khususnya murai batu ya. Kalau untuk cucak hijau sih kayaknya, kalau untuk cucak hijau kayaknya ya kalau memang mau mempeng, itu istilahnya saya mau mempeng, istilah tak ambil seminggu tak rawat sendiri, saya sendiri sawah. Dalam artian insya Allah itu dalam artian dalam kurung ya, dia punya materi ataupun pernah bongkar materi, insya Allah kalau ngomongin jalan lapangan insya Allah jalan, tinggal nanti memaksimalkan ya paling semingguan. Karena burung cucak hijau gini teman-teman, ketika dia udah jalan lapangan itu mbok stop, besok nggak digata itu udah rubah. Silakan kalau percaya. Terkecuali burung-burung yang memang sudah dicoba setiap hari main ya, terus dilonggarin ataupun hari ini main, 2 hari lagi istirahat, 2 hari istirahat main lagi, seperti itu. Itu mereka bisa ataupun tahu ciri karakter gerak-gerik keseharian. Tapi kalau burung yang masih awal-awal lagi mulai jalan, lagi mulai mau kerja di lapangan, itu mau stop lah biar powernya dapat, tak stop lah biar anteng, tak stop biar mau bongkar isinya apa yang itu yang repot kalau udah seperti itu repot dalam artian cucak hijau itu gampang berubah. 1 hari nggak dilombakan itu rubah gitu. Apalagi teman-teman yang istilahnya pemula ya,
dalam artian pemula itu ya seperti saya, intinya itu dalam artian itu masih galau lah, galau dalam artian kok aku ini yang rawat burung kok nggak jadi-jadi, ini burung kok nggak mau pengaruh materi, kerjanya juga aku kurang ngotot seperti itu. Makanya dari situlah silahkan simak konten-konten saya yang mungkin tentang perburungan ataupun puncak hijau ataupun murai batu ya. Pemilihan bahan itu yang gampang dan yang mudah itu seperti apa, dari warna, contoh puncak hijau ya, yang mudah itu yang hijau pupus, itu yang paling mudah itu. Terus kalau masalah volume ya yang intinya itu yang termudah itu hijau pupus. Kalau Tosca itu untuk yang kalangan istilahnya memang pecinta ya, karena Tosca itu butuh ekstra sabar ataupun waktu yang lebih. Sama kayak murai batu pun sama teman. Kalau untuk penghobi carilah burung murai batu yang satu ya, bodinya itu besar, itu yang pertama. Yang kedua paruhnya, kalau bodi besar ya insya Allah paruh juga mengikuti ya, itu yang kedua. Rata-rata kan seperti itu. Kalau ada yang badan yang kecil paruhnya besar itu kan nilai plus seperti itu yang pertama. Yang kedua dia punya materi seperti itu. Yang kedua pemilihan bahan itu kalau untuk teman-teman yang memang hobi nggak sabaran ya, cari yang udah punya materi, tinggal istilahnya itu nerusin di lapangan seperti itu. Tapi kalau bahan omplongan, bahan mudah hutan ya kalau nggak sabar ya tamat teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang punya kesabaran setipis tisu, wassalam saya katakan wassalam, dalam artian wassalam itu wah, murai batu itu bukan orang mendang-mending teman-teman. Maksudnya mendang-mending itu yang kurang sabar, kurang telaten seperti itu. Harus ekstra sabar. Saya pun punya burung murai batu ya, yang dubur putih ya. Dubur putih itu juga gampang-gampang susah. Karena ya itu belum digantang setiap hari. Kita itu wajib menggantang setiap hari sampai dia jalan. Kalau saya seperti itu, satu hari itu satu kali ya, rata-rata ya paling enggak ya 2 hari sekali lah untuk dilombakan. Untuk apa Om Rio? Untuk pengen prestasi? Oh enggak, kalau saya untuk mencari satu enaknya dia di lapangan yaitu settingan. Yang kedua ya itu mencari, intinya tuh ya apa ya kalau orang bilang timing yang pas lah, dari pemberian extra foodingnya, disetutnya, dari mandinya seperti itu. Jadi enggak langsung jebret wah settingannya itu perawatannya settingannya seperti ini. Kita harus ingat teman-teman, 1 rawatan, 2 itu settingan lapangan, 3 itu momen ataupun timing kapan pemberian extra fooding. Itu sangat menentukan. Kalau kalian cuma menembak lurus mengambil benang merahnya, yaitu yang pertama resikonya itu ya burung nggak jalan, yang kedua mungkin jeda kurang rapat, yang ketiga biasanya rata-rata untuk puncak hijau itu nisir bulu. Kalau murai batu biasanya mangap. Tadi mangap, dubur putih saya tuh mangap di lapangan, makanya timingnya nggak lama, kampret aku. Tapi ya lumayan sih. Saya punya burung dubur putih murai batu itu anteng teman-teman, mainnya itu cuma balik badan. Cuma berhubung tadi itu awal gantang lagi setelah pasca lebaran, dia itu agak mentalnya pertama terus mangap. Nah setelah itu timing itu barulah dia mau bunyi, tak mateni lampunya. Aku tuh belum mandi, belum ngadus teman-teman. Tadi mau ninggalkan anak, drama dhisik boy agak ya sing ini lah. Aku tuh tadi kondangan 1 season kalau nggak mau yang lebih-lebih. Karena apa ya, kalau buat saya pribadi itu hanya mencari settingan ya wis ngono-ngono tok, nggak lebih-lebih, nggak ngotot lah, nggak ngotot kalau untuk saya pribadi ngono. Kocok-kocok makane untuk teman-teman semua gimana ya, cobalah simak baik-baik teman-teman ya. Semoga aku berdoa teman-teman itu bisa dan intinya tuh apa ya, kalau saya bilang ya piawai lah, coba pelan-pelan disimak baik-baik, dipahami. Silakanlah gabung ke komunitas YouTube. Di situ ada teman-teman yang mungkin sebagian besar itu sudah
bisa dikatakan tuh mafia gantangan ataupun tukang kerobohin gantangan. Silahkan gabung, nanti sharing-sharing di situ kalau yang berminat. Seperti itu. Semua itu tidak ada paksaan teman-teman. Kalau yang berminat silahkan gabung di komunitas. Itu cara gabungnya juga sudah ada di video short saya. Silahkan kalau mau lebih mendalami. Yang penting satu teman-teman, ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya jangan pernah kita berharap lebih kepada manusia. Yang jelas ketika seseorang itu memberikan sesuatu yang memang positif untuk kita itu harus menanggapi juga dengan positif. Bisa nggak bisa, kita harus bisa menghargai karena mereka juga istilahnya sudah berusaha meyakinkan, memberi arahan, memberi masukan. Seperti itu. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Aku tak aduh dulu tuh. Keluar banget badanku ini, lemes letoy. Wah, sepertinya sudah tidak bisa bertempur lagi. Aku juga tadi temanku mancing. Kebetulan aku lihat statusnya, waduh sedih sekali aku teman, nggak bisa mancing. Cuma melihat kemarin ikut mancing ya, tidak seindah tadi sepertinya kawan-kawan. Aduh. Oke ya teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.